Guys, lu tahu nggak kalau ada seseorang yang punya Bitcoin senilai 101 miliar dolar, tapi orangnya nggak pernah muncul. Jadi yang mau gue omongin adalah tentang 5 pemegang Bitcoin terbesar di dunia, yang jumlahnya tuh nggak masuk akal banget, guys. Dan yang paling gila lagi, nomor 1 ini, di list ini, adalah orang misterius yang udah menghilang sejak tahun 2011. Oke, ceritanya begini. Bitcoin itu kan diciptakan sama seseorang atau mungkin sekelompok orang ya, dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, si Satoshi ini punya sekitar 1.096.000 Bitcoin yang dia mining sendiri di awal-awal Bitcoin masih baru. Dan tahu nggak sih berapa nilainya sekarang? Sekitar 101 miliar US dollar, bro. Itu sekitar 5,5% dari total Bitcoin yang ada di dunia. Yang parahnya lagi, Bitcoin ini tuh nggak pernah disentuh sejak tahun 2010. Jadi walletnya tuh kayak kuburan gitu. Dia tidur aja, ada isinya tapi nggak pernah dibuka. Kalau misalkan suatu hari nanti si Satoshi ini muncul dan jual Bitcoin-Bitcoinnya, pasar kripto pasti langsung kacau balau tuh. Tapi kemungkinannya sih kecil banget ya guys, karena walletnya itu udah dorman 15 tahun lebih. Nah sekarang gua mau kasih tahu sisanya ya. Di posisi kedua itu ada Coinbase, yang merupakan exchange kripto terbesar di Amerika. Mereka punya sekitar 884.000 Bitcoin senilai 82 miliar dolar. Tapi tunggu dulu, Bitcoin ini sebagian besar bukan milik Coinbase sendiri guys. Itu tuh Bitcoin milik para pelanggan mereka yang dititipkan buat trading. Jadi Coinbase cuma jadi penjaga aja gitu. Mereka menyimpannya di cold wallet supaya aman dari hacker. Terus di posisi ketiga ada BlackRock. Ini perusahaan investasi raksasa yang punya 777.000 Bitcoin senilai 72 miliar US dollar. Dan mereka dapat Bitcoin ini lewat ETF Bitcoin yang mereka kelola. Jadi ceritanya tuh sejak 2024 kemarin, pemerintah Amerika itu meng-approve ETF Bitcoin. Artinya setiap orang yang ada di Wall Street itu sekarang bisa beli Bitcoin lewat saham-saham biasa. Dan BlackRock jadi pemain terbesar di ETF Bitcoin. Mereka beli Bitcoin buat backing unit ETF yang mereka jual. Ini tuh bukti kalau Bitcoin sekarang udah masuk ke dunia keuangan mainstream. Terus yang keempat ya, ada Binance. Ini exchange kripto terbesar di dunia yang punya 629.000 Bitcoin senilai 58 miliar dolar. Sama kayak Coinbase, Bitcoin ini juga bukan milik Binance sepenuhnya. Ini Bitcoin milik jutaan pelanggan mereka dari seluruh dunia yang dititipkan buat trading. Nah, Binance itu menyimpannya di cold wallet dengan sistem keamanan yang super ketat. Karena mereka pernah kena hack juga guys di masa lalu. Jadi sekarang mereka itu super hati-hati. Dan yang terakhir di posisi kelima itu ada Strategy. Dulu itu namanya MicroStrategy. Ini perusahaan publik guys, yang dipimpin sama Michael Saylor. Dan perusahaan ini tuh punya strategi yang unik banget. Mereka beli Bitcoin sebagai treasury reserve perusahaan. Jadi daripada menyimpan uang kas di bank, mereka beli Bitcoin aja. Mereka punya sekitar 713.000 Bitcoin senilai 54 sampai 62 miliar US dollar. Dan cara mereka beli Bitcoin ini tuh lewat hutang dan menjual saham. Jadi mereka tuh berani banget ngutang demi beli Bitcoin karena percaya harganya bakal naik terus. Strategi ini udah jadi contoh buat perusahaan-perusahaan lain dia mau invest di Bitcoin. Bahkan nih saham perusahaan mereka sering dibeli orang sebagai cara investasi Bitcoin secara tidak langsung.